أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد. Pada para alim yang saya muliakan, khusus kepada PKM, seluruh masyarakat pengurus malam, Bapak RW, Bapak RT, tokoh masyarakat, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, secara khusus anak-anak semuanya yang hari ini senantiasa rutin untuk mencatat ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan sahabat taklah semua yang hadir di sini, khususnya semua anak-anak yang di rumah dan berbahagia dan yang saleh-salehah. Amin Allahumma amin. Mari kita bersyukur kepada Allah dan senantiasa bersyukur kepada Allah. Merupakan kewajiban kita semuanya untuk bersyukur kepada Allah. Dalam kitab Hikam diterangkan oleh Syekhul Abdillah, beliau berpesan, "Man lam yashkurin ni'am faqad ta'arrada li zawaliha." Barang siapa yang tidak mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka semua, kepada kita semua, faqad ta'arrada li zawaliha, maka berpotensi akan dicabutnya nikmat-nikmat yang Allah berikan. Maka suatu kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum. Maka lebih kita bertambah nikmatnya, maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para hadirat rahimahumullah, di dalam pertemuan malam ke-7 ini dan kita berusaha diterangkan wa fil lailati as-sabi'ati wa 'ashrina. Tatkala orang-orang yang hadir untuk melaksanakan sholat tarawih di malam ke-27, jaro yaumul qiyamati, nantinya berjalan ketika di yaumul qiyamah ala sirati, di atas siratal mustaqim, jembatan siratal mustaqim, kal barqil khafifi, seperti halilintar, seperti kilat yang menyambar. Kira-kira kita semua kalau melewati siratal mustaqim, kira-kira sebaiknya seperti jalan kaki, seperti merangkak, atau halilintar yang menyambar, Pak? Tentunya seperti halilintar yang menyambar. Langsung sampai ke surga tanpa susah payah, bighairi hisab, tanpa dihisab. Karena kalau dihisab, Pak, siratal mustaqim ada 7 pos. 7 pos itu setiap perjalanan 1000 tahun. Kalau dari 7 tinggal ngalihkan. Pos pertama yang ditanyakan tentang sholat, kalau sholat sudah nyantol, sudah terhenti, gimana sholatmu? Bolong-bolong. Nah ini lama ini. Ini alamat tak nggak tahu ini bisa sampai ujung apa enggak. Belum pos 2, 3, 4, sudah sampai 6, tinggal 1 aja bermasalah, nggak jadi naik. Masuklah, mampir dulu ya, Mas. Sebentar ya, mampir sebentar. Ada kawan udah turun, nah ikut dulu ya. Sebentar, jangan lama-lama. Oke, siap, turun dulu, mampir dulu. Ini makanya yang pertama adalah sholatnya. Kalau yang pertama lulus, mudah-mudahan lulus. Dan apalagi ketika pas pertama, ketika dikubur di liang lahat, kok hari pertama ditanya mau karena selamat, mudah-mudahan kesananya pun juga selamat. Kalau sudah selamat, insya Allah selama menunggu kiamat ribuan tahun nantinya, itu kita masuk surganya Allah. Amin Allahumma. Makanya latihan sering duduk di majelis taklim ataupun taman surganya Allah yang ada di dunia, yaitu majelis zikir, majelis sholawat, majelis ilmu, taman surganya Allah. Latihan dulu duduk di taman surganya Allah, agar nantinya pas mati pun juga Allah letakkan di taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Latihan, Pak. Sebelum kita nanti ke surganya Allah, latihan di taman dulu lah. Sebentar 10 menit.
Nanti biar terbiasa pas di yaumil kiamah Allah katakan ini dulu pengertian kan pernah di mana al-falah. Nah sekarang ini temenan benar-benar duduk di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebagai mukadimah. Mudah-mudahan Pak ya kita semuanya malam ini tergolong kelak yaumil kiamah termasuk umat Rasulullah yang melewati suratul mustaqim dengan seperti kilat yang menyambar. Amin Allahumma. Yadkhulul jannata bi ghairi hisab, dengan tanpa hisab. Kalau sekejap mata berarti tidak dihisab. Ya, namanya menyambar kilat langsung dari ujung sampai ujung tanpa ditanya. Ini sudah positif. Umatku, umat yang selamat, kalau misalnya hatinya selamat tanpa ditanya-tanya, kemudian tergolong. Berkaitan itu di bulan Ramadan ini Rasul berpesan, surga itu merindukan 4 orang, al-jannatu mushtaqatun ala arba'atin nafar. Surga merindukan 4 golongan. Kira-kira kalau disuruh pilih Pak Bu, dengan pilih rindu surga apa pilih dirindukan surga? Bu, halo, pilih dirindukan surga. Kalau rindu surga, semua orang pasti pikir surga. Harus ditanya, Pak, bikin surga neraka? Surga. Tapi sebaliknya, kira-kira surga rindu sama kita apa enggak? Itu masalahnya. Sama kita, saya kenal Pak Presiden, kenal. Pak Jokowi, Pak Prabowo, kenal. Tapi tak pertanyaannya dia enggak sama kita. Agak gitu. Saya kenal Pak Wali Kota, kenal. Namanya Pak Sakar dulu Pak Budi kan, kenal saya. Namanya pun paham saya. Kita kenal. Lah beliau sama kita kenal apa enggak, pertanyaannya kan gitu. Nah surga, kalau sudah surga yang rindu sama kita berarti insya Allah besar kemungkinan akan masuk ke surganya Allah. Lah apa? 4 golongan. Satu yang pertama, tahlil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran, senantiasa, bukan hanya musiman pas Ramadan hafal apa, khatam 7 juz, khatam 1 khataman, 2 halaman, 10 halaman, selesai Ramadan berbahas, masuk lemari kunci rapat-rapat kayak keris. Kalau keris keluarnya pas bulan Muharram Suro, kalau Quran pas keluarnya bulan Ramadan, jadi kayak pusaka. Nanti habis Ramadan masukkan kunci rapat-rapat, mesti bagus Qurannya itu. Nah ini bukan tahlil Quran namanya, musiman. Tahlil Quran ini orang yang senantiasa, meskipun sedikit sebentar, berapa ayat pun tapi rutin. Atau wa ikola, sedikit tapi rutin. Al-istiqomah khairum min alfi karomah. Jangan mengharap kemuliaan tanpa kita sudah istiqomah. Istiqomah dulu baru mengharap karomah, kemuliaan. Amin Allahumma amin. Kata Rasulullah, Rasul bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamati syafi'at ashabi. Nanti di yaumil qiyamah Al-Quran itu akan mencari orang-orang yang senantiasa membacanya. Apa? Syafi'at ashabi, untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan tergolong orang-orang yang kelak mendapat syafaatul Quran dan juga syafaat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, wahifdzil lisan, hafidhil lisan, orang yang menjaga lisan. Orang yang dirindukan surga. Yang kedua adalah orang-orang yang bisa menjaga lisannya, lidahnya jangan sampai menyakiti orang lain, apalagi bulan Ramadan. Kalau terlanjur menyakiti, nanti pas lebaran mohon maaf sama-sama, salam-salaman, mohon maaf. 2 muslim, muslimaini yaltaqiyani, 2 orang muslim berjumpa, yatasafahani, bersalaman, maka apa? Allah ampuni, Ghufirallahumma qabla tafarraqa. Allah ampuni keduanya sebelum keduanya berpisah. Ini makanya perlunya silaturahim, datang ke rumah kawannya, tetangganya, datang salaman, minta maaf, icip jajanya, minta maaf, rukun lagi, alhamdulillah. Yang ketiga,
Memberikan jihan, memberikan makan kepada orang-orang yang lapar, orang puasa. Kita memberi takjil di masjid. Orang yang makan takjil nantinya itu yang ngasih takjil dapat pahala dari orang yang puasa tanpa mengurangi pahala orang yang puasa. Double, dapat pahala puasa sendiri plus sama orang yang makan. Kalau yang makan 2 orang, 3 orang, 4 orang, apakah lumayan Pak? Double. Iya kan? Jangan ngasih takjil, kolak misalkan 10 ada 10 dimakan semua orang yang puasa, 10 orang pahala orang 10. Jangan dapat dari situ tanpa mengurangi orang yang berpuasa itu. Ini momen di bulan Ramadan. Alhamdulillah sampai sekarang masih rutin. Mudah-mudahan berkah, insyaallah dilipat gandakan semua amalnya. Amin Allahumma amin. Yang terakhir adalah puasa ini di syahrul Ramadan. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan tergolong juga orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Tidak sepanjang lebar, insyaallah sedikit ini yang saya sampaikan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa kita ambil. Satu tadi apa, orang yang baca Al-Quran. Kedua wahafidil lisan. Yang ketiga wahidul jihan, ngasih makan orang lapar. Yang keempat orang yang puasa bulan Ramadan pas. Nah, siapa yang paham? Ini kekenyangan kayak ini Pak, kekenyangan itu Pak, ngantuk. Jadi di klub orang balik, di klub orang balik ngantuk. Mudah-mudahan ya. Kembali ke di kesimpulan ya. Satu orang yang apa? Membaca Al-Quran, tahlil Quran. Yang kedua apa? Wahafidil lisan, menjaga lisan. Yang ketiga wahidul jihan, orang yang memberi makan orang yang lapar. Yang keempat adalah orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Berarti ibu ini bagus, kritis berarti, meskipun agak sedikit sedikit tapi kritis sebetulnya. Alhamdulillah. Oke. Kok 5 atau 4 tadi? Arba'atin nafar 4, arba'atin itu 4 barang kau 1. Oke, cukup ya. Alhamdulillah. Berarti cerdas itu ya, biar suasana hidup. Dunia itu kalau nggak ada ibu sepi Pak. Ya Pak ya. Dunia ini ramai karena ada ibu. Kalau nggak ada ibu sepi. Bayangkan dengan nggak ada ibu, repot ya kan? Nggak ada yang masak, nggak ada yang nyiapin, nggak ada yang repot, repot. Ya anggap aja radio apa, kecil apa. Jadi kadang-kadang kayak bidadari, kadang-kadang kayak tapi alhamdulillah jajarnya dan bermanfaat. Amin Allahumma amin. Berdoa semuanya mudah-mudahan malam 27 ini kita mendapat pahala yang disebutkan, dan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan Allah beri kemudahan, umur kita panjang sampai akhir Ramadan, dan mudah-mudahan masih bisa berjumpa di Ramadan berikutnya. Terakhir ubur-ubur ikan lele muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.